Mohon izin Pak Kepala Sekolah, mohon maaf mungkin dapat dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih Bu, Bu Dokter, Bu Dokter Ayu, terima kasih. Saya lanjutkan kembali. Kesempatan kali ini merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk sekolah kami untuk belajar mengenai pemanfaatan media sosial yang sangat erat kaitannya dengan siswa-siswi kami di SMK Setia Bakti Cilawu Kabupaten Garut. Dan ini merupakan suatu kehormatan untuk kami untuk belajar dari narasumber-narasumber yang memang ahli di bidang teknologi, ahli di bidang komunikasi, ahli di bidang ekonomi bisnis untuk belajar bersama mengenai manfaatan media sosial ini bagi siswa-siswi kami maupun bagi Bapak Ibu guru dalam rangka pembelajaran yang jauh lebih menyenangkan sesuai dengan cita-cita dari Kementerian Pendidikan bahwa pada tahun sekarang temanya adalah pembelajaran mendalam dan ini akan sangat bermanfaat bagi siswa-siswi kami ke depan. Saya berharap dengan adanya kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya untuk seluruh siswa-siswi kami dan harapannya kita nanti di kesempatan berikutnya bisa bertemu secara tatap muka langsung lagi Bu di Garut supaya siswa-siswi kami bisa lebih mengenal lebih dalam tentang Universitas Esa Unggul. Kemudian kami juga memperkenalkan kembali tentang potensi kemudian hari. Mungkin itu saja sambutan dari saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dalam keadaan lancar, sehat, dan memberikan manfaat yang luar biasa untuk seluruh sivitas akademika baik SMK Setia Bakti Cilawu maupun Universitas Esa Unggul. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Bapak Taufik Hidayat SE MMAKGR atas sambutannya. Suatu kehormatan bagi kami Bapak dapat hadir memberikan sambutan pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian, yang selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ayu Larasati, Sos MSI, selaku Kepala Biro Kerjasama Universitas Esa Unggul. Kepada Ibu Ayu, waktu dan juga layar dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Surnarni selaku MC atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Taufik Hidayat SMMAK GR selaku Kepala SMK Setia Bakti Cilawu Garut. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Guru dan juga Bapak Ibu Guru serta teman-teman siswa yang kita banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan juga bisa melaksanakan kedua kegiatan program pengabdian masyarakat yang terprogram dari Universitas Unggul. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Taufik Hidayat yang telah memfasilitasi dan membantu kami, tim dosen dari Universitas Unggul untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat kedua, serta terima kasih banyak Bapak Wakil Kepala Sekolah yang telah banyak membantu saya untuk bisa berkoordinasi dan menyiapkan acara untuk hari ini. Tentunya kami menyampaikan pada pagi hari ini bahwa pengabdian masyarakat terprogram akan dilaksanakan 6 kali. Yang pertama secara offline, yang kedua sampai kelima akan dilaksanakan secara online, dan insya Allah yang terakhir akan dilaksanakan secara offline juga, yang mana berkolaborasi dengan Optikasum di Garut. Tema yang sangat menarik sekali, semoga akan menambah banyak wawasan, keilmuan bagi teman-teman siswa di Garut pada pagi hari ini dengan tema pemanfaatan literasi digital sebagai media belajar dalam upaya mengantisipasi dampak negatif media sosial di SMK Setia Bakti Cilawu Garut.
Sekali lagi, dan juga saya hormati Bapak Ibu dosen, Ibu Dr. Handrini Ardianti, Ibu Dr. Diah Aryani, kemudian Bapak Dr. Bayu, Bapak Dr. Wisnu, dan mohon izin kepada Profesor, Profesor Endang Ruswanti, yang pada hari ini juga Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali di Zoom untuk menyampaikan sharing keilmuan kami dari bidang masing-masing. Mungkin itu sambutan dari saya. Sekali lagi demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Una. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Ayu Larasati atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik sekalian, memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari para narasumber Bapak Ibu dosen Universitas Esa Unggul. Sebelum mendengarkan materi dari Bapak Ibu dosen Universitas Esa Unggul, adik-adik, mari kita sekali lagi beri aplaus terlebih dahulu kepada narasumber kita pada pagi hari ini yang sudah hadir dan sudah semangat untuk berbagi ilmu kepada adik-adik sekalian. Bapak Ibu beserta adik-adik siswa-siswi SMK Setia Bakti Cilawu Garut yang kami banggakan, acara pengabdian kepada masyarakat terprogram 2 pada pagi hari ini merupakan program lanjutan pengabdian kepada masyarakat yang telah terlaksana sebelumnya secara offline di SMK Setia Bakti Cilawu Garut pada 18 Oktober 2024 lalu. Dan pada kesempatan kali ini kita dapat hadir secara virtual antara Universitas Esa Unggul dengan SMK Setia Bakti Cilawu Garut untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat terprogram 2 dengan tema pemanfaatan literasi digital sebagai media belajar dalam upaya mengantisipasi dampak negatif media sosial di SMK Setia Bakti Cilawu Garut. Jumat 20 Juni 2025 secara virtual melalui Zoom meeting dengan para Bapak Ibu narasumber dosen di Universitas Esa Unggul. Dan kami dari Universitas Esa Unggul juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik Hidayat, SEMM AKGR, Kepala Sekolah SMK Setia Bakti Cilawu Garut, beserta jajaran yang sudah berkenan untuk memberikan waktu kepada kami Universitas Esa Unggul melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat di SMK Setia Bakti Cilawu Garut. Baik adik-adik siswa-siswi SMK Setia Bakti Cilawu Garut yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini kita langsung saja mendengarkan materi dari keenam Bapak Ibu dosen dari Universitas Esa Unggul yang tentunya sangat bermanfaat buat adik-adik sekalian. Langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita. Yang pertama kali ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ibu Diah Aryani, STMKOM. Beliau ini merupakan dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul. Kepada Ibu Diah, waktu dan juga layar dipersilahkan. Oke, baik. Makasih Mbak Unga. Saya izin share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Setia Bakti Cilawu Garut, Bapak Taufik Hidayat SEMM. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Setia Bakti Cilawu Garut. Yang saya hormati juga tim Pengmas dari Universitas Esa Unggul, Bapak Ibu narasumber yang hadir pada hari ini. Kemudian yang saya banggakan adik-adik siswa-siswi SMK Setia Bakti Cilawu Garut. Alhamdulillah, puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Pengmas. Saya hari ini akan membahas sedikit bagian tema yang berhubungan dengan tema besar kita hari ini, yaitu terkait dengan literasi digital bagi remaja, bagaimana dalam menyaring informasi secara bijak. Mohon maaf sebelumnya, waktunya berapa menit Mbak Una ya? Berapa? 5 menit? Setelah saya ada 20. Oke, siap.
Nanti kalau oke, baik. Baik. Oke, ini slide saya ada 20, saya kira saya saking semangatnya gitu ya, saya mau bicara banyak, ternyata 5 menit saja. Oke, baik, siap. Kemudian kita akan ambil yang poin-poin pentingnya saja. Oke, ini adalah beberapa konten yang akan saya sampaikan untuk materi hari ini ya, terkait pentingnya literasi digital, kemudian teknik bagaimana kita bisa menyaring informasi dari media sosial gitu ya, kemudian juga di sini ada peran orang tua dan pendidikan, kemudian juga implementasi dari literasi digital di masa depan. Oke, pengertian dari pentingnya literasi digital di sini, literasi digital makna dalam konteks remaja ya, karena adik-adik di sini masuk dalam kategori remaja gitu ya. Jadi saya akan jelaskan terkait dengan literasi digital itu bagi remaja itu apa aja sih gitu ya. Dan di sini dijelaskan bahwa literasi digital ini mencakup kemampuan untuk menggunakan teknologi. Yang kita ketahui bersama bahwa teman-teman di SMK yang sekarang menggunakan teknologi yang digunakan itu sudah sangat masif sekali, sudah sangat canggih sekali, dan ini teknologi yang canggih gitu ya. Nah, ini secara efektif dan juga kritis memungkinkan mereka untuk bisa menavigasi informasi di dunia digital secara yang kompleks. Jadi intinya literasi digital saat ini memungkinkan teman-teman semua ya, khususnya kalangan remaja itu untuk mendapatkan informasi dari berbagai belahan atau windows yang ada di media sosial gitu ya. Kita bisa mendapatkan semua informasi-informasi baik yang benar maupun yang bersifat fake atau hoax. Nah, kemudian di sini peran dalam membentuk pola kritis gitu ya. Literasi digital ini berperan penting dalam membangun pola pikir kritis remaja ya. Nah, karena kita sudah sangat berdampingan sekali dengan teknologi gitu ya. Jadi secara langsung ini mempengaruhi dengan cara berpikir kita semua, terutama untuk teman-teman siswa SMK Setia Bakti. Nah, ini sekarang bagaimana kita membekali kita semua untuk bisa menganalisis dan juga mengevaluasi bagaimana kita bisa menyaring informasi yang lebih baik lagi ya di era digital saat ini. Oke, nah ini manfaat dari literasi digital. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas informasi. Informasi yang kita terima begitu derasnya gitu ya. Teman-teman bisa mendapatkan semua apapun informasi dari digital. Nah, dengan literasi digital ya, kita semua bisa mengenali informasi yang valid dan juga relevan, sehingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam konteks bisnis maupun dalam konteks misalnya pembelajaran. Ya. Kalau di sini kita bicara tentang sekolah, maka ini berkaitan dengan pembelajaran teman-teman. Kemudian membangun kesadaran untuk tidak mudah terpengaruh. Nah, ini hal yang salah satu dampak dari banjirnya atau mudahnya kita bisa mendapatkan informasi dari media sosial. Ya, ini akan membawa pengaruh, tentunya ada pengaruh baik dan juga pengaruh buruk. Nah, ini peningkatan literasi digital membantu individu untuk bisa lebih waspada terkait informasi-informasi yang bersifat tidak akurat ataupun hoax ataupun fakes gitu ya. Dan juga sifatnya manipulatif, sehingga mengurangi risiko terpengaruh oleh berita-berita palsu. Jadi kita harus pintar memilah-milah mana berita yang sifatnya ini adalah valid, mana yang sifatnya adalah fake atau hoax. Karena yang kita ketahui bersama, media sosial sekarang sangat-sangat dipengaruhi oleh teknologi-teknologi baru, misalnya seperti AI gitu ya. Mungkin teman-teman kalau di media sosial misalnya seperti TikTok gitu ya, banyak sekali mendengar informasi misalnya suaranya misalnya suara pejabat kita, padahal itu bukan dia yang berbicara. Itu semua sudah bisa ditiru semua menggunakan teknologi AI. Nanti next akan Ibu sampaikan terkait bagaimana kita bisa membedakan mana yang fake, mana yang asli, yang nanti next di tahap selanjutnya. Nah, kemudian ini penyebaran hoax dan juga berita palsu. Nah, ini adalah merupakan tantangan dari kita semua ya, terkait dengan derasnya informasi dalam dunia digital. Nah, sekarang dengan literasi digital mengharuskan kita untuk menjadi lebih kritis dan juga harus mengecek kembali gitu. Kita harus mengetahui sumber-sumber dari informasi yang kita terima, sehingga informasi itu menjadi suatu informasi yang terpercaya. Kemudian tantangan selanjutnya dalam literasi digital adalah ketidakmampuan menilai sumber informasi. Ini banyak sekali ya individu yang kesulitan dalam menilai
kredibilitas sumber informasi, sehingga menimbulkan risiko dalam pengambilan keputusan. Jadi kita menilai si A, si B, si C gitu ya, atau menilai sebuah informasi itu menjadi salah. Terutama kalau misalnya menjelang pemilihan-pemilihan seperti pemilihan presiden maupun pemilihan kepala-kepala daerah, ini sangat sekali banyak informasi-informasi yang bertebaran di media sosial. Oke, sekarang yang kedua adalah teknik menyaring informasi. Ada beberapa tekniknya. Kita harus bisa, yang pertama adalah mengevaluasi sumber informasi. Nah, ini caranya apa gitu, bagaimana. Nah, ini adalah beberapa cara kita untuk bisa mengevaluasi sumber informasi. Yang pertama adalah kita harus bisa mencirikan ciri-ciri sumber informasi yang terpercaya. Nah, ini biasanya sumber informasi yang terpercaya memiliki reputasi yang baik gitu ya. Informasi yang konsisten dan juga didukung oleh penelitian serta data yang dapat diverifikasi. Kemudian yang kedua adalah kita harus juga mengetahui tanda-tanda sumber yang tidak valid. Nah, sumber yang mencurigakan seringkali memiliki makna atau arti yang bias atau yang ambigu, kurang jelas. Nah, kurangnya informasi atau penyajian data yang tidak jelas. Ini biasanya biasanya ada juga yang mengklaim data-data yang sensasional tanpa adanya dukungan-dukungan bukti. Kemudian verifikasi fakta, ya ini ada beberapa cara kita bisa untuk memverifikasi fakta. Yang pertama adalah alat dan sumber untuk verifikasi. Ada berbagai alat yang bisa kita gunakan, ya di sini misalnya seperti SNOP, kemudian FactCheck, kemudian situs pemeriksa fakta lainnya yang bisa membantu kita dalam memverifikasi data serta memfilter informasi yang beredar di masyarakat. Nah, ini nanti mungkin untuk alat dan sumber ini ya nanti kita sambung lagi di session berikutnya karena saya cuma kasih waktu 5 menit saja. Nah, ini mungkin nanti di sesi 345 ya. Nanti saya akan lanjutkan untuk membahas lebih detail lagi terkait dengan alat dan sumber untuk memverifikasi data-data atau terkait dengan sumber-sumber informasi yang beredar di media sosial. Kemudian ada siklus verifikasi yang efektif. Nah, ini terkait dengan proses verifikasi, meliputi bagaimana kita mengumpulkan informasi, melakukan analisis data, kemudian serta konfirmasi dari sumber yang berbeda. Jadi memastikan bahwa akurasi dan keandalan informasi tersebut layak untuk kita terima. Oke. Ini adalah bagaimana kita menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, mungkin teman-teman di SMK ST Bakti, saya sangat yakin, Ibu sangat yakin bahwa teman-teman tidak hanya memiliki satu media sosial, bahkan mungkin banyak ya, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, kemudian ada TikTok gitu ya, banyak lagi ya yang teman-teman gunakan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menggunakan media sosial itu dengan bijak ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang sifatnya pengaruh-pengaruh negatif untuk kita semua. Nah, pertama adalah memahami algoritma dan juga konten yang akan dikonsumsi. Nah, kita sebagai pengguna perlu memahami bagaimana algoritma media sosial itu bekerja. Kalau misalnya teman-teman SMK ST Bakti sering membuka misalnya terkait dengan pembelajaran, kan banyak sekali ya pembelajaran di media sosial, maka konten yang akan sering keluar di media sosial teman-teman adalah terkait dengan tadi pembelajaran. Tapi kalau misalnya teman-teman sering melihat konten yang dalam arti yang gosip-gosip, yang nggak jelas, yang akan keluar ya seperti itu terus. Karena biasanya algoritma itu akan membaca kebiasaan kita, kebiasaan yang suka kita buka di media sosial kita. Ya, sekarang banyak sekali kalau teman-teman nggak ngerti cara menyelesaikan, cara menjawab sebuah soal gitu ya, cara memahami sebuah soal, nah kita bisa tanyakan itu ke media sosial gitu. Kita bisa klik gitu ya, kita bisa tahu. Tidak hanya media sosial, mungkin juga dengan AI, dibantu dengan AI. Nah, ini sekarang jadi kita harus memahami, jadi konten-konten apa gitu ya, yang harus kita sering cari, sering upload, sering posting, ataupun sering kita baca gitu ya, di media sosial kita, sehingga nanti algoritma kita akan memberikan kontennya sesuai dengan yang biasa kita konsumsi. Gitu. Sehingga ini dapat menghindari namanya disinformasi yang tidak terfilter. Kemudian menerapkan privasi dan juga keamanan diri. Nah, ini pentingnya sekali kita untuk menjaga privasi kita. Ya, karena misalnya kita di Facebook,
kalau kita posting setiap menit, setiap jam, setiap hari, maka itu akan memudahkan kita untuk dilacak atau dibaca oleh publik gitu ya, terutama oleh media sosial ini. Jadi kita harus bisa menjaga privasi kita gitu ya. Jadi penting menjaga privasi dan keamanan media sosial ini tercermin bagaimana kita dalam pengaturan akun. Nah, ini silakan teman-teman nanti diatur akunnya gitu ya. Yang berteman siapa saja gitu ya, yang layak untuk melihat postingan kita siapa saja, kita bisa atur semuanya. Dan juga di sini selain pengaturan akun juga berbagai informasi pendek. Nah, yang juga membatasi interaksi kita dengan sumber-sumber yang nggak dikenal. Jadi akan langsung sumber nggak dikenal itu akan langsung spam, gitu ya, akan tidak masuk ke media sosial kita. Nah, oke, yang terakhir adalah peran orang tua dan pendidikan. Nah, ini kalau di pendidikan sudah biasa ya, mungkin di SMK ST Bakti ada mata kuliah atau kurikulum yang memuat tentang literasi digital atau yang terkait dengan teknologi-teknologi gitu ya. Nah, ini biasanya kurikulum ini mengintegrasikan literasi digital itu untuk mempersiapkan siswa-siswanya bagaimana mereka bisa menghadapi tantangan terkait dengan penggunaan teknologi informasi gitu ya, yang bisa mereka gunakan di kehidupan sehari-hari terutama ya, dan juga nanti next di dunia kerja. Kemudian ada selanjutnya lagi ya terkait dengan pelatihan untuk Bapak Ibu guru, terkait pelatihan diperlukan agar mampu mengajarkan literasi digital dan juga memandu para siswanya dalam penggunaan teknologi secara bijaksana. Kemudian yang di sini adalah peran orang tua. Nah, kita sebagai orang tua juga memiliki peran yang sangat penting ya. Yang pertama adalah mengawasi penggunaan teknologi. Nah, ini biasanya orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan teknologi oleh anak gitu ya. Nah, misalnya dengan membatasi jam-jam gitu ya, mereka menggunakan handphone berapa sampai jam berapa gitu ya. Nah, ini yang sangat penting dilakukan oleh orang tua. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah dampak negatif dan mereka memastikan manfaat dari teknologi tersebut. Terutama untuk anak-anak yang mungkin masih sekolah gitu ya. Jadi harus bisa membatasi antara bermain dengan teknologi ataupun dengan tugasnya sebagai pelajar. Kemudian yang kedua adalah diskusi terbuka tentang informasi. Nah, ini diperlukan kebijaksanaan ya dari orang tua untuk bisa melakukan diskusi yang secara terbuka dengan anak mengenai informasi-informasi yang mereka temui di internet. Gitu. Kemudian juga kita memberikan pandangan-pandangan ataupun nasihat-nasihat yang fungsinya adalah membangun untuk keterampilan mereka berpikir secara kritis dan juga memahami bahwa semua informasi yang ada di media sosial itu perlu untuk difilter, perlu untuk divalidasi kebenarannya, ya perlu dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang tidak perlu untuk tidak perlu untuk dibaca atau kita diskusikan lebih lanjut. Oke, nah ini program dan kegiatan sosial. Nah, ini kegiatan workshop literasi digital ini adalah yang sekarang kita laksanakan, ya yang Bapak Ibu laksanakan, yang kami laksanakan terkait untuk PKM literasi digital. Ini bertujuan untuk masyarakat bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan literasi digital, sehingga memperkuat keterampilan penggunaan teknologi secara efektif. Kemudian kampanye kesadaran di komunitas, mungkin kalau di komunitas berarti komunitas ada komunitas siswa gitu ya, mungkin nanti kalau ada organisasi-organisasi misalnya OSIS gitu ya, kita perlu juga di organisasi OSIS menyampaikan kampanye bahwa meningkatkan pengetahuan tentang literasi digital dan juga peran teknologi itu menjadi hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Oke, 8 menit ya Bu ya. Baik, ini saya skip saja. Baik, dari saya cukup sekian. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan lagi ke MC. Monggo silakan Mbak Unga. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dia Aryani atas penyampaian materinya yang pada kesempatan kali ini adik-adik pasti sudah banyak sekali ya mendengarkan, namun jangan kita masih akan mendengarkan lagi dari kelima narasumber kita pada kesempatan kali ini, dan adik-adik bisa untuk menyiapkan pertanyaannya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya bersama dengan para Bapak Ibu narasumber. Baik, sebelum
tanya jawab, kita akan langsung ke narasumber berikutnya, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Endang Ruswanti, SEMM. Nah, beliau ini merupakan dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Esa Unggul. Pada Profesor Dr. Endang Ruswanti, waktu dan juga layar dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Ibu Ayu serta teman-teman para guru dan para dosen. Hari ini barangkali saya sedikit akan menyinggung tentang saran, ya, karena kan para siswa SMA itu sudah belajar memasarkan produk maupun jasa, sehingga ketika lulus dia sudah punya keterampilan. Nah, menurut Philip Kotler itu disampaikan bahwa di dalam filosofi marketing itu ada 5. Yang pertama adalah konsep produksi. Yang kedua konsep produk. Yang ketiga konsep penjualan. Yang keempat konsep pemasaran. Dan yang kelima konsep sosial marketing. Nah, jadi adik-adik sekalian, terutama yang masih giat-giatnya belajar, Ibu dulu juga belajar marketing itu sejak SMA, ya, udah diajari bagaimana. Nah, ternyata sampai kemudian Ibu jadi dosen, Ibu juga ingin mendalami marketing dan perilaku konsumen. Jadi kata kuncinya kalau kita ingin bisnis, kita juga harus mempelajari dan memahami bagaimana pemasaran itu dan bagaimana perilaku konsumen. Nah, sedikit saya lanjutkan. Tadi ada konsep produksi, adalah konsep yang tertua. Nah, konsep ini didefinisikan sebagai orientasi manajemen yang mengandung asumsi bahwa konsumen hanya akan membeli produk yang murah dan terdapat di semua tempat. Misalnya warung kecil juga ada rinso. Toko-toko besar juga jual rinso. Nah, itu maksudnya demikian. Sedangkan konsep produk itu adalah orientasi manajemen yang mengandung asumsi bahwa konsumen hanya akan membeli produk yang berkualitas dengan harga tertentu. Jadi kalau adik-adik mau jualan produk-produk yang berkualitas mungkin harganya sedikit lebih tinggi dari produk yang non kualitas. Nah, itu nggak apa-apa. Berarti saudara menggunakan konsep produk. Jadi 5 konsep ini boleh diambil 2 ketika kita berjualan. Yang 3 konsep penjualan. Orientasi manajemen yang mengandung asumsi bahwa konsumen akan tergerak hatinya membeli dalam jumlah besar jika ada promosi yang menarik. Misalnya beli 1 dapat 2, beli 10 dapat 12, dan lain sebagainya. Beli sikat gigi, beli Pepsodent dapat sikat gigi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat adalah konsep marketing.
Nah, konsep marketing setiap usaha bisnis itu harus memahami. Jadi, apa-apa yang dijual itu jelas-jelas sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi, kalau kita jualan, hendaknya produk atau jasanya itu disenangi konsumen, sangat dibutuhkan gitu. Baru dijual. Kalau tidak dibutuhkan, jangan sekali-kali menjual. Nanti modalnya menjadi modal berhenti. Nah, yang terakhir social marketing, yaitu diharapkan jika konsumen membeli produk atau jasa, maka dia akan menjadi sehat, menjadi sejahtera gitu ya. Nah, ini adalah filosofi pemasaran yang dikembangkan oleh Philip Kotler dan Keller tahun 22. Nah, saya rasa dari saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diaturkan terima kasih kepada Profesor Dr. Endang Ruswanti, SEMM, atas pemaparan materinya yang sangat bagus dan luar biasa ya buat adik-adik, ilmu baru tentunya. Baik, adik-adik jangan lupa untuk dicatat nanti pertanyaannya jika ada yang bingung dan lain sebagainya. Sambil menunggu sesi tanya jawab, kita akan lanjut ke narasumber yang ketiga, yaitu kita akan mendengarkan bersama-sama pemaparan materi dari Ibu Dr. Ayu Larasati, SOS MIKOM. Beliau ini merupakan dosen Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Esa Unggul. Kepada Ibu Dr. Ayu Larasati, SOS MIKOM, waktu dan juga layar dipersilakan. Nggak tahu ya aku. Hati-hati loh. Wih, rada bengkak sikil musik kiri. Ngombe obat. Sing sebelah kiri. Heeh. Mohon maaf. Baik, untuk mohon izin Ibu Ayu, apakah bisa dimulai Ibu? Baik, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan adik-adik dari SMK sekalian, sambil menunggu Ibu Ayu Larasati, kita akan ke narasumber selanjutnya terlebih dahulu ya. Untuk itu kita akan mendengarkan materi bersama-sama dari Ibu Dr. Handrini Ardianti, SOS MSI. Beliau ini merupakan dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. Baik, kepada Ibu Handrini, waktu dan juga layar dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Una. Apa kabar Pak Kepala Sekolah? Apa kabar adik-adik semuanya? Nah, ini ya, saya langsung aja ya ke materi karena ini hari Jumat. Yang pertama, apakah pernah ini swafoto semacam ini? Terlihat di layar ya. Nah, kita sering lihat ya biasanya kalau ada kecelakaan gitu ya. Wah, itu langsung masuk semua tuh, termasuk kemarin siapa itu seorang artis wanita gitu ya. Nah,
Kemudian ini saya ingatkan ya untuk adik-adik jangan sekali-sekali selfie kemudian mengunggah lokasi di mana adik-adik berada gitu ya. Jadi untuk cerdas bermedia sosial itu tidak hanya sekedar hoax dan lain sebagainya, tapi juga kita harus paham. Ada beberapa informasi yang ketika kita selfie, misalnya kita lagi jalan-jalan, kita selfie boleh, tapi tolong ada jeda waktu. Artinya apa? Ini bisa berbahaya. Ketika misalnya kita semua pergi satu keluarga, kita rame-rame unggah status ya, wah asik kita lagi jalan-jalan di ini gitu ya. Satu keluarga nih, kapan lagi gitu ya. Tapi exactly waktunya pada saat kita berpergian langsung diunggah gitu kan. Akibatnya rumahnya bisa kebobolan contohnya ya. Banyak sekali kasus seperti itu. Jadi ini yang dinamakan manajemen privasi. Jadi ketika kita melakukan selfie, ingat dampaknya seperti apa gitu ya. Jadi kita harus pahami sekali lagi seperti apa dampaknya. Kemudian ada lagi ini ya, eh, kasus-kasus seperti ini contohnya. Ingat, kita boleh sedih. Misalnya ya, ada seperti saya ibu saya sudah meninggal, saya tidak pernah mengunggah foto makam yang ada tanggal lahir ibu saya. Kenapa? Karena itu bisa dimanfaatkan untuk membuka rekening kita. Itu ya contohnya ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kecerdasan bermedia sosial tidak hanya berkaitan dengan hal-hal tentunya kalau untuk kita kontrol emosi di media sosial, kita harus tahu jeratan-jeratan undang-undang ITE gitu ya. Nah, itu juga kita juga harus cek dulu nih gitu ya. Misalnya seperti ini periksa data gitu ya. Ada beberapa situs yang dia menawarkan kemudahan bagi kita untuk mengecek apakah misalnya NIK kita dipakai gitu ya. Misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi juga nih. Nah, ini saya ambil dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Komdigi gitu ya. Komdigi itu dia fokusnya ke ini, kelima ini gitu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana skill kita. Contohnya nanti kita bisa belajar ya karena ini kebetulan serial gitu ya. Kita bisa belajar bagaimana sih menjadi anak misalnya ini ya, menjadi siswa SMK yang sukses. Apa saja sih pelajaran-pelajaran SMK itu seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa kita buat konten-konten terkait itu dan kita bisa kerjasama dengan teman-teman sekelas gitu ya. Dan mungkin dari Bapak Ibu guru misalnya bisa memulai apa tugas-tugasnya itu diarahkan kepada bagaimana memproduksi konten-konten yang mencerdaskan karena ini berkaitan dengan digital skill ya gitu. Jadi bagaimana sih kita menggunakan CapCut misalnya supaya bisa kita membuat pastinya adik-adik juga sudah ahli ya bagaimana menggunakan TikTok, kemudian bagaimana kita mengolah konten-konten itu. Kemudian ingat digital etik, kemudian apa yang tadi saya sampaikan di awal digital safety. Kemudian apa digital kultur. Jadi ada kultur-kultur masyarakat digital misalnya jangan gampang tersinggungan. Nanti gara-gara tersinggung tawuran lagi gitu ya misalnya seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian juga ingat ini bagaimana kita harus selalu melakukan refleksi gitu ya. Kita harus melihat bagaimana sih sejauh ini kita bermedia sosial. Kemudian juga bagaimana kita secara kritis menilai apakah media sosial yang kita miliki itu sudah kita manfaatkan secara maksimal gitu ya. Misalnya apakah konten-konten yang kita unggah itu bisa misalnya memiliki kemanfaatan semacam itu. Oke, ada 5 hal ini. Jadi hindari hoax, jaga keamanan akun, jaga privasi, menyebarkan hal-hal yang positif dan gunakan seperlunya. Itu aja. Terima kasih Mbak Una. Silakan untuk kembali kepada narasumber berikutnya. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Handrini Ardianti atas pemaparan materinya. Baik, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik sekalian dari SMK Setia Bakti Cilawu Garut, kita akan melanjut ke sesi narasumber berikutnya. Nah, alhamdulillah Ibu Ayu Larasati sudah hadir
Ya, Ibu. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan secara bersama-sama pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Ayu Larasati, Esos MIKOM. Beliau ini merupakan dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. Pada Ibu Ayu, waktu dan juga layar dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Sunarni atas waktu dan kesempatannya. Baik, mohon maaf tadi saya ada sedikit apa namanya kendala sedikit, jadi saya harus meninggalkan Zoom di sini. Baik, selamat pagi semuanya. Halo, assalamualaikum. Mana nih suaranya? Ya, terima kasih sekali lagi yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Wilujaya di Garut dan juga teman-teman dosen yang kami banggakan dan teman-teman siswa yang luar biasa semangat dan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Tentunya tadi sudah disampaikan sharing session dari Ibu Wakil Dekan, Ibu Diah, Ibu Handrini yang telah menyampaikan terkait dengan tema besar pada pemanfaatan literasi digital. Yang akan saya sampaikan mungkin tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber tadi ya, Bu Diah dan juga Ibu Handrini. Baik, tema yang saya angkat mungkin lebih fokus pada bijak dalam penggunaan media sosial. Tentunya semua teman semua di sini punya media sosial kan? Punya, punya Instagram, punya apa lagi? Punya TikTok ya. Instagram dan TikToknya dimanfaatkan untuk apa? Ayo. Apakah dimanfaatkan untuk sharing hal-hal yang positif? Apakah Instagram dan TikToknya digunakan untuk hal misalkan jualan atau mungkin sharing-sharing yang memberikan dampak positif, informasi-informasi penting, atau masih yang tidak, atau apa? Ayo, bijak dalam penggunaan media sosial. Teman-teman harus bijak. Bijak itu apa sih? Cerdas. Ya, cerdas, bijak dalam menggunakan media sosial. Next, Mbak, tolong. Kenapa kita harus bijak dalam menggunakan media sosial? Komunikasi dan informasi yang cepat. Media sosial memudahkan interaksi dalam penyebaran informasi. Tentunya saat ini orang-orang hampir 70% bangun tidur lihat handphone, lihat media sosial. Mau tidur, lihat TikTok atau lihat Instagram. Kayaknya kalau nggak megang handphone, nggak lihat media sosial, kayaknya belum apa ya? Belum apa ya? Kayaknya kayak kita belum hidup kali ya sepertinya. Jadi jadi tolong teman-teman semua sharing saya, manfaatkan, gunakan media sosial tentunya yang memberikan hal-hal positif banyak buat banyak orang dan juga untuk diri kita sendiri. Resiko bila tidak bijak. Nah, bisa membuat reputasi rusak, stres mental, serta pelanggaran hukum seperti hoax ataupun ujaran kebencian. Jadi teman-teman juga harus cerdas dan bisa memahami, memfilter apa kira-kira yang berita yang mungkin ini dinilai sebagai hoax. Tapi kalau yang tidak hoax ya mungkin boleh di-share. Jadi sebelum share informasi, teman-teman harus apa? Harus mencari informasi dulu apakah berita ini benar atau tidak. Ya, etika digital dan literasi. Pentingnya keterampilan literasi digital dan etika untuk memilah informasi dan berinteraksi positif. Next. Tips bijak, bagaimana kita memiliki tips dalam menggunakan media sosial. Tetaplah tujuan penggunaan, ingin update, info belajar, membangun jejaring. Follow konten yang terpercaya, unfollow akun yang toksik, ikuti sumber yang kredibel. Verifikasi dulu sebelum share ke media sosial. Sama seperti tadi, kita harus cerdas bagaimana kita share, kita memilah-milih berita-berita yang harus di-share atau tidak. Kelola waktu dengan bijak, batasi penggunaan harian 1 atau 2 jam. Terlalu banyak kita menggunakan media sosial akan berdampak buruk juga kepada mata kita, kemudian emosional kita ya. Etika dan interaksi positif, hindari ujaran kebencian, cyberbullying, dan juga jaga penggunaan bahasa. Gunakan etika-etika yang baik. Tentunya kepribadian itu yang dimaksud dengan kepribadian diri kita adalah hal-hal yang positif yang ada di dalam diri kita untuk kita sampaikan ke orang. Next.
Ya, dampak negatif jika tidak bijak, cyberbullying, konflik online, penyebaran hoax, disinformasi, kecanduan atau penurunan produktivitas, dan juga resiko hukum pada Undang-Undang ITE. Next. Ya, media sosial merupakan alat kuat untuk berkomunikasi, belajar, dan berbagi inspirasi, namun tanpa terkendali diri dan juga pemahaman literasi digital yang positif, maka akan menimbulkan dampak negatif seperti hoax, cyberbullying, kecanduan, kompromi. Dengan sikap kritis terhadap konten, menjaga keamanan data, dan selalu beretika. Jadi teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang menjadi sharing saya pada pagi hari ini akan memperkuat, memperteguh ya teman-teman semua dalam pemanfaatan penggunaan media sosial dan juga pemahaman literasi digital. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mbak Sunarni. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Ayu Larasati SOS MIKOM atas pemaparan materinya. Yang adik-adik jangan lupa ya untuk dicatat pertanyaannya karena nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Baik, sebelum sesi tanya jawab kita akan ke narasumber selanjutnya, yaitu kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Baikuni MPD MIKOM. Beliau ini merupakan dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. Baik, kepada Bapak Dr. Baikuni MPD MIKOM, waktu dan juga layar dipersilahkan. Izin untuk Bapak, apakah sudah hadir Pak Baikuni? Mbak Luna mungkin langsung profesor, silahkan. Ibu Ayu tadi profesor sudah. Oh ya, mohon maaf. Ya, Ya, Mbak Yuni, baik. ada nggak di-join? Ya. Izin untuk Pak Wisnu, apakah sudah hadir? Mbak, mungkin sambil menunggu kedua narasumber itu, kita buka sesi tanya jawab aja langsung dulu. Nah, silakan. Oke. Baik, adik-adik, sambil menunggu kedua narasumber kita pada pagi hari ini, kita akan sesi ke tanya jawab terlebih dahulu ya. Adik-adik di sini pasti tadi sudah mendengarkan banyak sekali pemaparan dari keempat ibu dosen dari Esa Unggul. Ya, pasti banyak banget pemahaman kalian mengenai literasi digital. Dan pastinya kita mendapatkan beberapa materi mengenai bijak dalam media sosial, cerdas digital, kemudian cara bagaimana kita untuk bisa bijak dalam media sosial dan beberapa ilmu lainnya. Baik, langsung saja kita kepada adik-adik dari SMK Setia Bakti Cilawu Garut bisa untuk bertanya ya, bisa bertanya secara langsung melalui raise hand di Zoom meetingnya, atau jika berhalangan untuk bertanya langsung bisa melalui kolom chat. Baik, adik-adik, di sini ada banyak banget ya yang sudah hadir, semangatnya. Boleh nih Om bertanya kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ini adik Noviana dari SMKS Setia Bakti. Mau bertanya boleh banget. Ini udah semangat banget ya. Mau bertanya apapun boleh banget. Ini kebetulan mumpung kita kesempatan ada narasumber kita, Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada hari ini. Boleh nih adik Noviana, mana suaranya? Ini udah. Kenalan dulu. Kenalan dulu. Ya, atau ini ada adik ini. Assalamualaikum yang warahmatullahi sudah- wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Ramadhani. Izin bertanya bagaimana peran media sosial dalam perkembangan bisnis dan pemasaran digital. Ya, baik. Terima kasih Ramadhani yang sudah bertanya ya. Nah, untuk Ramadhani ini ditujukan kepada narasumber siapa di sini tadi sudah mendengarkan dari keempat narasumbernya.
Mau ditujukan kepada siapa? Halo? Mau ditujukan kepada siapa? Ya, sebenarnya tentang media sosial. Oh, dikatakan Indonesia. Yang menurut kita. Iya. Atau mungkin boleh nih dari pertanyaan Saudara Ramadhani dijawab oleh keempat narasumber dari dosen Universitas Esa Unggul. Boleh nih mungkin dari yang pertama dijawab oleh Ibu Diah Aryani terlebih dahulu bagaimana tanggapan terkait pertanyaan dari Saudara Ramadhani siswa SMK Setia Bakti Cilawu Garut tersebut. Boleh Ibu? Mbak Una, pertanyaannya apa ya? Iya. Nah, iya baik. Terkait apa nama tadi Saudara Ramadhani boleh diulang untuk pertanyaannya? Ya, dalam perkembangan bisnis dan pemasaran digital. Ya, mungkin mulai dari Ibu Ayu Larasati untuk Ya, dijawab. apa pertanyaannya yang kurang jelas Mbak Una? Maaf, tolong disampaikan lagi. Bagaimana meningkatkan Oh, pemasaran digital, Ibu? Mungkin bisa bagaimana? dengan SEO dan lain sebagainya ya. Eh, Mungkin perlu untuk kita tema khusus ya. Nanti lebih enak kalau ketemu langsung ya. Jadi bisa apa ya? Bisa kita belajar sekalian ya. Bagaimana misalnya dengan pemasaran digital itu meningkatkan citra, kemudian bisa juga bagaimana misalnya teman-teman ada produk gitu ya, dengan meningkatkan SEO dan lain sebagainya. Mungkin itu ya. Silakan Bu Ayu. Kurang lebih seperti itu sih tadi saya menangkapnya. Ya, terima kasih Bu Handrini. Terima kasih Bu Dokter atas penyampaiannya. Jadi mungkin nanti di next apa yang Mas kedua ya, kita akan lebih sharing mengenai pemasaran digital ya. Yang mana memang pada pemasaran digital ini terdapat tips CEO yang dapat diterapkan ya. Yang mana yang pertama bagaimana kita mengoptimalkan website dengan teknik SEO, kemudian juga selain itu membuat konten yang menarik, bermanfaat, dan tentunya berbeda dari konten-konten lain dan memanfaatkan kekuatan media media sosial. Jadi tidak hanya penggunaan satu media sosial saja dalam pemasaran digital, perlu cukup banyak. Dan juga bagaimana mengoptimalkan strategi email marketingnya juga ya. Itu harus dimaksimalkan dan memanfaatkan iklan PPC dengan hasil yang cepat. Itu sih mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bisa dapat dipahami. Baik, terima kasih kepada Ibu Handrini dan juga Ibu Ayu Larasati yang sudah memberikan pencerahan atau jawaban atas pertanyaan dari Saudara Ramadhani. Baik, kepada Saudara Ramadhani bagaimana? Apakah sudah terjawab pertanyaannya atau masih mau bertanya lagi nih? Cukup. Terima kasih. Ya, baik. Kita ini langsung ke adik-adik. Jika yang mau bertanya lagi, boleh banget ya. Mau bertanya secara langsung. Nih, ada adiknya, boleh? Ya, ini ada adik ini yang sudah on mic.
Silakan Adik Asmi. Izin bertanya, bagaimana kalkulator atau hitungan waktu yang ampuh untuk membatasi kecanduan gadget dalam hal yang tidak bermanfaat? Terima kasih. Untuk ini pertanyaannya bisa dijawab keduanya atau salah satu narasumber? Salah satu narasumber. Ya, Ibu Dr. Ayu Larasati. ini yang bertanya atas nama Asmi atau siapa? Namanya siapa? Azmi. Oh ya, Asmi, terima kasih atas pertanyaannya. Yaitu pertanyaannya yaitu manipulasi kita untuk mengetahui untuk membatasi penggunaan dalam gadget tersebut ya. Nah, kali ini pertanyaannya ditujukan kepada narasumber kita, Ibu Dr. Ayu Larasati. Baik, kepada Ibu untuk memberikan tanggapan atas pertanyaannya tersebut. Ya, mohon maaf Mbak Una, gimana Mbak Una? Suaranya di sini sinyalnya kurang bagus. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kita untuk bisa mengetahui membatasi penggunaan gadget tersebut. Untuk bisa mengetahui membatasi penggunaan gadget tersebut. Bagaimana cara untuk Izin ulangi. Ya, silakan. Bagaimana kalkulator atau hitungan waktu yang ampuh untuk membatasi kecanduan gadget dalam hal yang tidak bermanfaat? Bagaimana kalkulasi? Ya, teman-teman semua, siswa-siswi dari SMK. Tentunya satu hal ya, dalam satu hari itu kan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kan kita seharusnya punya agenda, yang mana kita harus punya time management. Nah, ketika kita sudah punya time management dalam satu hari, kita boleh atau kita memanfaatkan gadget ini untuk keperluan sekolah ataupun mungkin bisnis, itu kita harus bisa memanajemen ya. Jadi teman-teman harus pintar cerdas dalam memanajemen. Oh, saya dalam satu hari ini akan cukup maksimal misalkan 2 jam atau 3 jam dalam penggunaan untuk sekolah, atau mungkin kalau sekolah kan 8 berapa jam ya, dari jam 7 sampai jam 3 ya. Nah, mungkin kan kadang kalau pada saat Anda sedang belajar di kelas, dengerin dari siswa, dengerin dari guru, kan Anda tidak mungkin main handphone, ya kan? Nah, itu harus menjadi komitmen disiplin diri bahwa oh, saya sedang mendengarkan dosen bicara, saya harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh guru, ya. Itu. Dan setelah itu, nah, mungkin kalian juga mungkin bisa membuat sebuah alarm ya. Sudah harus istirahat, harus cukup penggunaannya, jangan terlalu cukup waktunya ini, waktu ini. Jadi kayak mungkin bisa bikin reminder alarm sendiri ya, dan itu mungkin bisa mengingatkan dan membatasi teman-teman semua. Oh, berarti sudah cukup saya megang handphone. Ya memang itu dia, karena tidak dampak dari kecanduan pemanfaatan dampak dari kecanduan kita menggunakan media sosial ini harus memang tidak hanya berdampak besar bagi anak kecil ya yang akan menjadi tantrum, tapi orang besar juga itu akan menyebabkan banyak dampak, kesehatan mata, kesehatan mental ya, seperti itu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ayu. Bagaimana siswa untuk Asmi? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian. Karena kita keterbatasan waktu, jadi untuk pertanyaannya untuk 2 orang saja ya. Nanti jika untuk bertanya kembali, nanti bisa kita akan ada program pengabdian kepada masyarakat terprogram selanjutnya yang akan dilakukan secara online. Dan juga nanti ada offline juga, kita akan ke Garut ya. Baik,
Langsung saja, terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah mengisi waktunya pada hari ini. Dan sebelum kita tutup, sebelumnya kita beri aplaus terlebih dahulu adik-adik kepada keempat narasumber yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Kita sudah belajar banyak banget dari Bapak Ibu dosen dari Universitas Esa Unggul, yaitu kita bisa memahami algoritma dan juga konten dikonsumsi, di privasi terkait keamanan diri pada sosial media. Kemudian kita belajar mengenai bagaimana bisa cerdas digital, kemudian bijak dalam penggunaan media sosial. Kemudian kita juga belajar terkait pemasaran dan lain sebagainya. Baik, langsung saja Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian, terima kasih yang sudah bertanya. Untuk selanjutnya yaitu kita akan memasuki sesi dokumentasi atau foto bersama terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu narasumber dan juga adik-adik sekalian dimohon untuk bisa on kamera ya, atau membuka kamera pada Zoom masing-masing. Mohon dibantu untuk Kak Nadia didokumentasikan. Mbak Una, halo. Mbak Una, halo. Mbak Una, mohon maaf. Mbak Una, ini Pak Wisnu belum presentasi ya? Dia ada di Zoom soalnya Pak Wisnunya. Tadi Tadi bapaknya dipanggil belum ada. Jadi baik adik-adik, kita belum tutup ya, namun kita masih ada narasumber kita, Bapak dosen dokter termuda, yaitu kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Dr. Wisnu Indrawan SSI MT. Beliau ini merupakan dosen Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul. Kepada Bapak Dr. Wisnu Indrawan, waktu dan juga layar dipersilahkan. Silakan, mungkin dipanggil lagi Mbak Una, Pak Wisnunya. Ya, baik adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi yang kali ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Wisnu Indrawan SSI MT. Beliau ini merupakan dosen Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul. Kepada Bapak Dr. Wisnu Indrawan SSI MT, waktu dan juga layar dipersilahkan. Halo, ya, terima kasih atas Saudara Sunarti yang sudah menggunakan MC sebagai MC dan moderator. Ya, pertama-tama mohon maaf saya tidak bisa on-cam dikarenakan foto saya sedang bermasalah. Ya, mungkin saya singkat saja. Mungkin di sini sudah ada yang tahu mengenai perkembangan zaman ya, seperti AI dan sejenisnya ya, mungkin ya. Nah, sini mungkin di sini bisa mengimprove lagi dengan hal-hal ya, sejenisnya, gitu ya. Mungkin di sini juga bisa memanfaatkan, bukan ya bisa memanfaatkan buat cari pencarian kerja dan sejenisnya gitu ya. Dan di tengahnya pemasaran global ini, pasar global seperti ini juga dengan dan adanya juga ya peluang kerja di luar negeri juga tidak memungkinkan bahwa penggunaan AI bisa juga untuk digunakan sebagai lahan atau misalkan alat untuk bisa berkomunikasi dan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan antar negara juga ya, ya sejenisnya. Dan mungkin ya mungkin ya seperti itu. Dan kedepannya tantangan di bidang manufaktur khususnya besi, dan itu akan semakin tergantikan juga mungkin dengan sesuatu bahan yang bisa digunakan gantinya seperti plastik dan molding ya. Ya. Dan yang pastinya seperti yang kita tahu ya, mungkin teknologi baterai akan menjadi salah satu hal yang akan menjadi diminati ke depannya dan akan menjadi sangat langka. Mungkin ke depannya
teknologi yang akan menjadi salah satu kunci dari suatu peradaban itu mungkin salah satunya adalah baterai ya. Mungkin sharing, mungkin ada pertanyaan gitu saudara Sunarni ya, saudari Sunarni ya mungkin ada pertanyaan. Ya. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Wisnu Indrawan atas pemaparan materinya, sharingnya. Dan untuk selanjutnya itu adik-adik, apakah ada yang bertanyakan terkait materi kepada Bapak Dr. Wisnu Indrawan ini terkait materi yang sudah disampaikan? Bagaimana? Apakah sudah puas dengan materinya? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Oh, ini dari Noviana sudah puas ya terkait dengan materinya. Untuk adik-adik sekalian, apakah ini ada yang mau ditanyakan? Untuk Asmi, Saudara Asmi, ini ada banyak banget siswa-siswi yang hadir pada hari ini. Sudah cukup. Oke, baik. Sudah cukup untuk Pak Wisnu. Dari siswa-siswi tidak ada pertanyaan yang mau disampaikan. Jadi untuk selanjutnya yaitu kita akan memasuki sesi dokumentasi. Adik-adik kita Mbak foto Una, mohon bersama maaf. terlebih dahulu Pak sebelum Bayu, Pak Bayu, acara. mungkin bisa diundang dulu Pak Bayu. Baik, ini sudah hadir ya. Iya. Baik, adik-adik Oh, kita juga akan mendengarkan kembali narasumber kita yang terakhir, yaitu akan ada disampaikan dari Bapak Dr. Baikuni MPD MIKOM. Beliau ini merupakan dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. Kepada Bapak Dr. Baikuni MPD MIKOM, waktu dan juga layar dipersilakan. kenapa Pak Bayu nih? Pak, halo Pak. Pak, Pak. Versi Bapak mana lagi? Pak. Dam, Dam, Dam. Baik, adik-adik dan juga Bapak Ibu sekalian, mohon ditunggu ya narasumber kita selanjutnya yaitu ada Bapak Dr. M. Baikuni MPD MIKOM yang beliau ini merupakan dosen dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. Bapak Dr. Baikuni, apakah sudah hadir di Zoom? Oke, Selamat pagi, Bapak Mbak Una. Dr. Baikuni. Ya, Mbak Una mungkin sambil sambil nunggu Pak Baikuni karena posisi beliau juga ada di luar kota dan agak susah sinyal. Ya, mungkin saya mau kasih games nih buat teman-teman semua. Bisa? Ya. Bisa ya. Hadiahnya GoPay Rp50.000. Ada 2. Siapa yang mau? Pertanyaannya adalah siap-siap ya. Yang bisa bertanya ya, yang bisa bertanya siap-siap. Yang pertama adalah sebutkan 3 media sosial yang Anda ketahui. Oke, Asmi, SMTS, SB. Satu orang dulu. Dipersilakan sama MC, boleh. Yang mana Mbak MC coba dipersilakan dulu satu orang. Yang mana Mbak MC? Yang mana nih? Jangan jawab dulu. Yang mana? Atau diberikan kesempatan pada yang tanya tadi sebagai penghargaan.
Ayo, siapa tadi? Yang mana? Ayo. Oke, kamu yang ya itu kamu silakan. Di Zoom-nya Azmi SMK yang sebelah kanan. Mana? Sebutkan. Ya, sebutkan. Ya, ya, ya. Ayo sebutkan, silakan. Instagram, TikTok, Facebook. Oke, kita berikan tepuk tangan. Nanti hubungin panitia ya, nanti nomornya untuk GoPay-nya. Selamat. Oke, sekali lagi, satu lagi ya. Satu lagi pertanyaannya adalah sebutkan 4 lokasi Universitas Esa Unggul berada. Mungkin dari Bapak Ibu guru saya persilahkan. 4 lokasi Esa Unggul ini berada di mana aja sih? Ini. Ayo, siapa yang tahu Esa Unggul berada di mana aja? Mungkin mohon izin saya tanya ke Pak Wakil, mungkin Pak Ahmad Nur Zaman ada dari ruangan langsung. Ini tadi akunnya cuma satu nih Azmi. Aduh, nggak ada yang tahu ini Esa Unggul ada di mana aja ya? Esa Unggul ada di mana aja yo? Silakan. Oh, silakan Ahmad Nur Zaman. Silakan. Unajib. Jakarta, Bekasi, Tangerang. Satu lagi di mana? Jakarta, Di Bekasi, Tangerang. Surabaya. Oke, nggak apa-apa, betul. Selamat ya. Nanti saya kirimkan GoPay. Oke, terima kasih Mbak Una. Ini Pak Dr. Bayuki sudah hadir. Silakan dipersilakan. Dan juga selamat buat adik-adik yang sudah mendapatkan GoPay-nya. Nanti jangan lupa ya untuk dihubungin panitia dari Universitas Esa Unggul. Baik, Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian, kita bersama-sama akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang terakhir, yaitu beliau sudah hadir pada kesempatan kali ini, yaitu dari Dr. Baikuni, MPD MIKOM. Beliau ini merupakan dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. Kepada Bapak Dr. Baikuni, waktu dan juga layar dipersilakan. Saya jelas Bapak Ibu. Ya, Pak. Suara saya jelas Bapak Ibu. Masih kurang, Pak. Sebentar. Mohon ditunggu ya adik-adik untuk teknisnya. Sambil menunggu nanti jangan lupa dicatat materinya. Iya, Pak. Boleh bisa dimulai, Pak? Halo, suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Halo. Suara saya sudah terdengar jelas? Suara saya sudah terdengar jelas? Sudah ya? Lebih jelas, Pak. Oke, baik. Selamat siang adik-adik, selamat siang Bapak Ibu semua yang ada di forum Zoom ini. Kebetulan saya berada di KRL ya, tujuan Bekasi, karena kebetulan saya ada mengajar di Bekasi, karena salah satu kampus Esa Unggul itu ada di Bekasi, seperti Pak Nur Zaman tadi sampaikan. Nah, sebenarnya pemaparan saya
lebih seru kalau pakai slide, cuman karena kondisi juga saya nggak bisa. Jadi saya pengen menjelaskan bahwa sekarang Bapak Ibu untuk membuat film-film pendek kayak misalnya VT ya, kita nyebutnya video VT itu video taping, artinya rekaman-rekaman video yang bentuknya dalam bentuk short movie. Itu kalau baik di media sosial IG maupun di media sosial TikTok, Bapak Ibu sekarang sudah bisa menggunakan dorongan animasi. Nah, model-model animasi ini udah banyak Bapak Ibu. Nah, model-model animasi ini nggak usah repot-repot Bapak Ibu cari, karena sekarang ada aplikasi. Ada yang tahu Gemini nggak? Adik-adik atau Bapak Ibu ada yang tahu Gemini nggak Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu. ChatGPT tahu nggak? Ada yang tahu? ChatGPT tahu? Halo, suara saya terespon ya Bapak Ibu? Suara saya terespon. Halo, suara saya kerespon. Jelas, Pak. Halo, suara saya kerespon. Jelas. Tadi pertanyaan saya, Jelas. ada yang tahu tentang ChatGPT nggak? Ada yang tahu tentang apa ya? AI. AI ada yang tahu nggak? Iya. Artificial Intelligence. Ada yang tahu? Ada yang tahu Iya. ChatGPT? Ada yang tahu Meta? Iya. Ada yang tahu? Saya sebutin banyak nih. Ada yang gratisan. Ada ChatGPT, ada Meta, ada Grok. Grok itu punyanya X ya. Kemudian ada Gemini. Kemudian ada yang buatannya lokal itu, ada yang namanya Cici gitu. Jadi dia nampilin tokoh. Nah, salah satu AI itu yang namanya Gemini itu sekarang sudah memberikan layanan. Dia bikin tester. Testernya itu 1 bulan, Bapak Ibu. Adik-adik juga itu bisa diambil di Google Search Engine. Jadi Google Search Engine itu kalau adik-adik pakai Google terus cari aja Gemini gitu. Nah, itu nanti dia akan ngedownload, dia akan keluar aplikasi yang namanya Gemini. Nah, dia berafiliasi sekarang dengan aplikasi AI animasi namanya VOA3. Nah, dia itu kalau teman-teman bisa ngelihat ada tukang gorengan di perang Kapten Amerika, kemudian ada tukang cilok lagi muncul di perang-perang gitu, itu teman-teman udah nggak perlu aneh lagi kalau sekarang, karena cukup masuk, kalau pengen nyoba cukup masuk ke Gemini itu, klik video, kemudian tulis apa yang mau. Kayak barusan saja saya membuat animasi itu tentang kegiatan anak saya yang sedang jogging. Jadi saya rubah anak saya bahwa namanya Revan. Saya bilang bahwa Revan sedang melakukan jogging lari pagi bergaya Kapten Amerika. Model tokohnya Kapten Amerika namanya Steve Rogers ya, bergaya Steve Rogers dengan kostum Kapten Amerika. Bentuk video animasi durasi 2 menit. Jadi kalau AI itu harus pakai prompt sebutannya. Kalau mungkin adik-adik belum pernah tahu, dulu zamannya saya itu komputer, untuk mengaplikasikan komputer kita harus menggunakan yang namanya AFROM. Nah, AFROM itu perintah, dia bentuknya bahasa orang, bukan dalam bentuk bukan dalam bentuk gambar atau bukan dalam bentuk rumus dan sebagainya. Nah, ternyata from ini dipakai juga saat kita menggunakan yang namanya AI, atau ya kalau kita ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, kemudian ada Cici, ada
tugas AI.id, ada Super ID ya, superid.ai.id gitu. Ada banyak jadinya. Nah, itu semuanya pakai perintah namanya Afrom. Nah, tadi saya ceritain tuh, saya pakai Afrom, akhirnya jadi. Nah, kalau pengen ngelihat gimana cara saya nge-share videonya ya? Bisa nggak ya? Saya share nih videonya. Mungkin Pak Baikuni bisa kirim ke WhatsApp grup nanti Oke, salah satu dari Mbak Nadia atau ini untuk unggah di-share bisa nggak? saya coba. Ya udah saya share di forum chat, coba dibuka, bisa nggak? Ini saya bikin dalam waktu hanya 5 menit. Bisa kelihatan? Kalau di saya sih belum ada ya Pak ya. Nggak tahu kalau dari teman-teman yang Oke, kalau gitu ini saya udah coba. masuk, udah masuk ya. Oke, saya coba. Sudah masuk ya. Oke, sebentar. Sampai. Nah, itu sudah tampil. Nah, ini hasilnya adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu tentang penggunaan AI yang baik. Jadi kita nggak harus apa ya, nggak harus pakai ini hal-hal yang negatif, tapi hal-hal yang baik bisa. Jadi video-video ini kalau misalnya adik-adik, bapak ibu yang ada di sini pengen bikin tampilan untuk acara presentasi dengan mudah bisa dibuat gitu. Cukup semuanya tuh pakai perintah, nggak boleh pakai foto, nggak boleh pakai gambar. Jadi, nah di sini nanti ada pekerjaan baru ke depannya adalah bahwa seseorang itu akan menjadi yang namanya content creator, tapi dia tugasnya membuat upfront atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh AI dalam membuat aplikasi, dalam membuat yang kita perintahkan. Kayak misalnya saya dalam membuat video animasi ini gitu. Gitu cukup jelas adik-adik, Bapak Ibu semuanya. Jelas. Oke, jelas. Jadi selamat mencoba ya, selamat mencoba. Ini gampang kok dan menyenangkan. Jadi ini bisa jadi positif untuk adik-adik semua ya. Oke, saya kembalikan ke Bu Ayu, silakan Bu Ayu. Iya, terima kasih Pak Dr. Bayuki untuk menyempatkan sharingnya pada pagi hari ini. Boleh Mbak Una, sudah cukup? Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Bayu atas pemaparan materinya dan juga terima kasih kepada seluruh narasumber Bapak Ibu yang sudah memberikan materi pada pagi hari ini. Dan sebelumnya, sebelum kita lanjut sesi selanjutnya, kita beri aplaus terlebih dahulu adik-adik atas pemaparan materi narasumbernya yang sangat luar biasa dan tentunya banyak ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Dikarenakan keterbatasan waktu, telah sampailah kita penghujung acara. Namun sebelum kita tutup, kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu kepada seluruh Bapak Ibu dosen dari Universitas Esa Unggul, Bapak Ibu guru dan juga Bapak Taufik kepala sekolah serta adik-adik sekalian. Boleh untuk on cam atau on kamera, kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu.
Dan mereminder kembali ya teman-teman, bisa untuk adik-adik mengisi absensi yang tersedia di kolom chat Zoom ini ya. Baik, langsung saja kita foto bersama. Ya, mohon dibantu oleh Kak Nadia. Kita foto bersama-sama ya. 1, 2, 3. Senyumnya. Ya, baik, foto yang kedua. Bebas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian. Sebelum penghujung, kita sekali lagi beri aplaus kepada seluruh narasumber dan juga para adik-adik yang sangat luar biasa antusiasnya pada pagi hari ini untuk belajar bersama dalam kegiatan program kepada masyarakat. Dan terima kasih kami mengucapkan demikian rangkaian kegiatan acara pengabdian kepada masyarakat terprogram 2 secara virtual antara Universitas Esa Unggul dengan SMK Setia Bakti Cilawu Garut dengan tema pemanfaatan literasi digital sebagai media belajar dalam upaya mengantisipasi dampak negatif media sosial di SMK Setia Bakti Cilawu Garut pada hari ini Jumat 20 Juni 2025. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan kepada yang terhormat Bapak Taufik Hidayat SEMMA KGR, Kepala Sekolah SMK Setia Bakti Cilawu Garut, beserta Bapak Ibu Guru SMK Setia Bakti Cilawu Garut. Terima kasih banyak kepada para narasumber yang terhormat Profesor Dr. Endang Ruswanti SEMM, Bapak Dr. Baikuni MPD MIKOM, Ibu Dr. Ayu Larasati SOS MIKOM, Ibu Diah Aryani STMKOM, Bapak Dr. Wisnu Indrawan SSIMT, Ibu Dr. Handrini Ardianti SOS MSI, serta seluruh peserta adik-adik siswa-siswi SMK Setia Bakti Cilawu Garut yang kami banggakan yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Dan kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta hadirin untuk mengisi absensi ya di sesi ini yang telah tersedia di kolom chat Zoom meeting ini untuk mendapatkan sertifikat melalui email masing-masing nanti. Dan juga kami selaku panitia mohon maaf apabila ada kekurangan selama proses acara pengabdian kepada masyarakat, dan sampai jumpa di pengabdian kepada masyarakat terprogram selanjutnya secara virtual antara Universitas Esa Unggul dengan SMK Setia Bakti Cilawu Garut. Saya Sunarni selaku MC dan juga moderator pada acara hari ini pamit undur diri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
wabarakatuh.